Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Limpahan nikmat yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini di bulan suci Ramadan kembali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita sama-sama hadir dan kemudian beribadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umat Rasulullah yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Yang kami banggakan seluruh pengurus OIAA Sulawesi Tenggara, teman-teman yang berbahagia, dan seluruh partisipan yang menyempatkan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Hari ini adalah kajian perdana yang diselenggarakan oleh OIA Sulawesi Tenggara, yang insya Allah setiap sore hari atau waktu-waktu yang telah ditentukan nantinya, ada beberapa di antara anggota OIA Sulawesi Tenggara, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Sulawesi Tenggara, yang insya Allah akan membawakan kajian-kajian terkait mengenai persoalan-persoalan keagamaan yang insya Allah bisa memberi manfaat oleh masyarakat sekitarnya. Yang insya Allah pula bahwa dalam kajian-kajian kita, insya Allah tetap berlandaskan wasat atau wasatiyah yang insya Allah lebih moderat dan insya Allah pula lebih dapat diterima di kalangan masyarakat insya Allah. Ya, perlu saya memperkenalkan diri. Saya juga adalah alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, jurusan atau Fakultas Syariah wal Kanun, jurusan Syariah Islamiyah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami juga bergabung di Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Sulawesi Tenggara bersama dengan teman-teman yang lain. Dan pada kesempatan ini diamanahi untuk membawa kajian keagamaan yang insya Allah pada kesempatan ini coba kita akan membaca, mengkaji, dan sama-sama mengulas beberapa hal terkait mengenai beberapa karya-karya para ulama kita, secara khusus adalah ulama-ulama Al-Azhar. Di hadapan saya ini, para pendengar yang berbahagia, ya, ada kitab yang sesungguhnya begitu luar biasa menurut saya, dan saya yakin bahwa setiap alumni ini tahu tentang kitab ini. Alumni Al-Azhar tahu tentang kitab ini. Namanya adalah Al-Kalim At-Thayyibu Fatawa Asriyah. Al-Kalimu At-Thayyibu Fatawa Asriyah. Kitab ini disusun oleh Fadilatul Ustadz Dr. Ali Jum'ah. Dr. Ali Jum'ah, Mufti Diyar Al-Misriyah. Beliau adalah seorang mufti Mesir di beberapa waktu yang lalu, yang saat ini beliau tidak lagi sebagai mufti, tetapi digantikan oleh murid-muridnya. Jadi yang sekarang adalah murid-murid beliau yang sekarang memimpin Darul Iftah di Mesir sana. Ini adalah salah satu dari beberapa rangkaian karangan-karangan beliau yang luar biasa. Dalam hal ini adalah kumpulan fatwa-fatwa beliau dalam berbagai macam jenis pertanyaan. Maka di dalam kitab ini, seperti dalam bentuk kajian-kajian kitab fikih lainnya, min abwabil fiqhi, maka diurutkan dari bab pertama adalah tohara dan seterusnya. Kitab ini adalah kitab fatwa yang berisi beberapa pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang hadir yang ditunjukkan kepada Syekh Ali Jum'ah, dan beliau kemudian memberikan penjelasan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Jadi ada yang baru 3 orang, Pak. ya. Baru 3 orang. Saya lanjutkan ya. Ya, kajian ini insya Allah akan direkam dan rekamannya yang insya Allah akan dilanjutkan dan insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat walaupun hanya beberapa yang ikut serta secara live hari ini. Mudah-mudahan rekaman ini dapat memberi manfaat kepada yang lainnya. Saya lanjutkan bahwa kitab ini yang akan kita baca adalah kitab Fatwa Asriyah yang dikarang oleh Ustadz Dr. Syekh Ali Jum'ah. Beliau adalah seorang mufti di Mesir dan saat ini tidak lagi, dan yang menjadi mufti saat ini adalah murid-murid beliau. Kitab ini ya saya coba perlihatkan. Saya belum punya dalam bentuk digitalnya, tapi yang ada dalam bentuk cetaknya. Di awal beliau ingin memberikan penjelasan kepada kita beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kemudian pertanyaan tersebut beliau jawab secara ringkas sehingga kemudian lebih jelas untuk dipahami oleh masyarakat, secara khusus kepada mereka yang bertanya. Saya ingin mengantar terkait mengenai hal-hal di dalam kitab ini. Di awal bahwa Syekh Ali Jum'ah menjelaskan dalam muqaddimahnya, beliau mengatakan, ya, Alhamdulillahi haqqa hamdi, subhanahu hadana lil imani, wa faddala dinana ala sairil adyan, fa arsala ilayna akrama khalqihi alaihi, wa afdalahum ladaihi. Habibuhu wa khaliluhu wa abduhu wa rasuluhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, alladhi maha ibadat al-awthan, wa akramahu bil Qur'an alladhi tahadda bihal al-ins. Thumma amma ba'd. فإن معظم الكاتبين في الفقه الإسلامي يكادون يتفقون على تقسيم التاريخ الفقهي إلى مراحل 6. Di mukaddimah kitab ini, beliau memberikan komentar lebih awal setelah mengucapkan hamdalah, mengucapkan salawat, beliau melanjutkan dengan penjelasan bahwa karya-karya atau tulisan-tulisan terkait mengenai fikih Islam yakaduna yattafiquna ala taqsimit tarikh al-fiqh ila marahil 6, bahwa sebahagian besar ulama-ulama, penulis-penulis di dalam fikih Islam itu mereka sepakat bahwa kalau melihat sejarah fikih itu terbagi pada 6 fase. Ya, ada 6 fase. Fikih itu sendiri, kenapa harus membahas fikih? Apa kaitannya dengan fatwa? Fatwa adalah bagian dari fikih itu sendiri. Bahwa kajian terbesar dari fatwa itu tentu saja adalah bagian fikih itu sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan fikih? Mal muradu bil fiqhi. Apa yang dimaksudkan dengan fikih? Fikih secara bahasa, ya, fikih secara bahasa adalah al-fahmu. Lughatan al-fahmu. Dia adalah pemahaman. Sementara secara istilah fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiriyah. Fikih itu adalah ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum syar'i yang diamalkan, yang bersumber dari dalil-dalil terperinci. Ya, kemudian saya lanjutkan di dalam mukaddimah kitab ini bahwa beliau menjelaskan tentang marhalah fikih ini. Ya, kenapa harus fikih? Apa kaitannya dengan fatwa? Fatwa berkaitan dengan fikih, bahkan sebenarnya adalah satu bagian yang include satu sama lain saling terikat antara fatwa dan fikih. Ada 6 fase yang disepakati oleh sebagian besar para penulis sejarah, penulis-penulis fikih. Yang pertama adalah marhatul al-ula asrun nubuwah. Yang pertama adalah fase kenabian. Ya, masa di mana embrio-embrio fikih dan perkembangannya itu sudah hadir dan tentu saja dipraktekkan bahkan menjadi sumber hukum dalam proses penetapan sebuah kasus untuk mencari hukumnya dan seterusnya. Ya, ada di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada persoalan, maka tinggal bertanya saja kepada Rasul, bagaimana hukumnya? Maka ini yang pertama adalah fase yang luar biasa, fase di mana kita masih punya rujukan langsung, tinggal bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada persoalan. Ada masa wahyu di sana. Ya, kalau ada persoalan, selama ada kasus di situ dan kemudian Rasulullah hadir,
Ditanya tentang hal tersebut, maka Rasulullah memberikan tanggapan. Tanggapan itulah yang kemudian selanjutnya menjadi bagian dari sebuah hukum, menjadi bagian dari sebuah fikih. Kemudian secara singkat, al-marhalatu ats-tsaniyah, ya. Al-marhalatu ats-tsaniyah, fase kedua, yaitu fahuwa asrul khulafa ar-rasyidin wa huwa asru naqli nas wa dhabtihi wal ijtihadi fi ahammil waqa'i al-haditsah. Naam. Yang kedua ini, fase yang kedua ini adalah ya setelah masa Nabi, yang artinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada, meninggal dunia, maka masuklah pada fase yang kedua. Fase yang kedua itu adalah asrul khulafa ar-rasyidin, yaitu fase khulafa ar-rasyidin. Di mana fase itu mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, 4 khalifah ini dikenal dengan al-khulafa ar-rasyidun. Nah, pada masa inilah dikenal pula adalah masa pengembangan fikih. Ya. Jadi periode kedua atau fase kedua setelah periode Nabi, kemudian kedua adalah periode Khulafa ar-Rasyidin. Bagaimana pada fase ini? Asru naqlin nas wa dhabtihi wal ijtihadi fi ahammil waqa'i al-haditsah. Disinilah yang kemudian menjadi penting di masa ini karena proses bagaimana mengadaptasi dalil-dalil yang sudah ada di zaman Rasulullah. Yang bedanya, kalau ada persoalan tinggal dirujuk kepada Rasulullah, dan saat ini di masa Khulafa ar-Rasyidun tidak bisa lagi merujuk. Ada persoalan, mau tanya ke siapa? Tidak ada lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya itu, masa inilah yang kemudian juga dikenal dengan masa tumbuhnya ijtihad. Jadi ijtihad itu adalah bazlul juhdi li istikhrajil ahkam syar'iyyatil amaliyah. Adalah usaha maksimal, usaha kuat untuk kemudian menetapkan sebuah hukum. Nah, bagi mereka yang memiliki syarat atau memiliki syarat-syarat yang telah memadai dalam proses menetapkan hukum, maka inilah yang kemudian dikenal dengan ijtihad. Ya, oke. Fase yang kedua itu adalah fase Khulafa ar-Rasyidin, yang dikenal adalah fase naqlun nas, memindahkan nas, ya, wa dhabtihi, dan menetapkannya, wal ijtihad fi ahammil waqa'i, dan ijtihad pada persoalan-persoalan yang baru. Di zaman Rasulullah belum didapatkan. Ternyata di masa Khulafa ar-Rasyidun ditemukan. Maka pada saat itulah kemudian lahirlah usaha-usaha untuk menetapkan persoalan yang belum pernah ada di zaman Rasulullah. Inilah yang disebut dengan dikenal dengan ijtihad dalam kajian-kajian usulul fiqh. Ya. Kemudian berikutnya wal marhalatu as-salitsah, masa yang ketiga adalah wal asr alladhi yabda'u min nihayati ahli al-khulafa ar-rasyidin wa yantahi min awail al-qarni ats-tsani al-hijri. Beliau menjelaskan bahwa masa ini adalah periode setelah berakhirnya khulafa ar-rasyidun sampai pada akhir fi awail qarni ats-tsani, pada awal abad yang kedua, ya. Berakhir pada awal abad yang kedua Hijriyah. Ini adalah marhalah yang ketiga. Ini sudah mulai hadir imam-imam mazhab. Hadirlah Abu Hanifah. Abu Hanifah lahir 80 Hijriah dan wafat 150 Hijriah. Kemudian berikutnya wal marhalatu ar-rabi'ah, ya al-marhala allati tabda' min sana 100 ya 101 Hijriah wa tantahi bi sana 310 min al-hijrah. Marhalah yang keempat adalah marhalah yang dimulai pada tahun 101 Hijriah hingga 310 Hijriah. Nah, masa ini juga adalah masa tumbuhnya berkembangnya mazhab-mazhab fikih. Nanti setelah itu lahirlah mazhab Syafi'i, Hambali, dan kemudian kajian-kajian usul fikih mulai berkembang. Selanjutnya di marhala al-khamisah yang disebutkan di pengantar kitab Al-Kalim At-Thayyib Fatawa Asriyah ini, ia marhalatul lati tabda atau tubda min muntasifil qarnil khamis wa tantahi bi suquti Baghdad sana 665 min al-hijrah. Marhala yang kelima adalah fase yang dimulai sejak pertengahan abad ke-5 dan berakhir hingga runtuhnya Baghdad pada tahun 656 Hijriah. Ini perkembangan fikih. Itu signifikan. Kemudian nanti pada abad yang ke-6 atau fase yang ke-6, wahia al-marhalatul lati tubda' bi suquti Baghdad wa tabqa mustamirrah
hatta yaumina hadza. Dan yang keenam adalah atau fase yang keenam adalah fase kita sejak runtuhnya Baghdad hingga di zaman kita hari ini. Baik, ini cukup banyak pengantar beliau di dalam muqaddimah buku ini. Beliau ingin memberikan penjelasan bahwa di dalam kitab ini adalah rangkaian penjelasan-penjelasan mengenai fikih yang notabene adalah elaborasi dari perkembangan-perkembangan fikih itu, yang kemudian digambarkan ada 6 fase yang dilewati, yang akhirnya pada fase kita hari ini melewati perkembangan fikih, di mana fikih sebagai sumber di masa Rasulullah, kemudian sudah mulai ada perkembangan ketika tidak hadiran Rasulullah pada masa Khulafaur Rasyidun, dan setelahnya tumbuhnya imam-imam mazhab, dan seterusnya sampai pada marhala yang keenam hingga masa kita hari ini. Ada beberapa gambaran di dalam kitab ini yang menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan masyarakat kemudian dijawab oleh Syekh Ali Jum'ah. Maka sesungguhnya buku ini secara sederhana adalah bisa mungkin kita terjemahkan adalah buku tanya jawab tentang fatwa. Kalau diterjemahkan Al-Kalimu At-Thayyibu Fatwa Asriyah ini sebenarnya kalau diterjemahkan adalah kalimat indah dalam fatwa-fatwa kontemporer. Maka kemudian kita bisa memahami bahwa di dalam isi ini, di dalam buku ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang di dalamnya hadir jawaban dari mufti, jawaban dari Syekh Ali Jum'ah. Saya ingin membahas ini karena kita masuk di bulan suci Ramadan, maka bahasanya adalah kaitannya tentang puasa. Mengenai bab as-siyam. Bab siam ini dimulai di halaman 71, Fatawa fi siyam. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dihadirkan. Yang pertama, al-qublah wal mu'anaka fi nahari Ramadan. Ada yang bertanya tentang ciuman, mencium sesuatu atau mencium, wal mu'anakah, berpelukan pada siang Ramadan. Bolehkah seperti itu? Laki-laki mencium perempuan dan seterusnya. Ini sampai kemudian memeluk. Nanti diberikan penjelasan. Kemudian ada yang bertanya tentang hukmul ihtilam fi nahari Ramadan. Hukumnya mimpi. Mimpi yang dimaksudkan di sini adalah mimpi basah pada siang hari di bulan suci Ramadan. Beliau ditanya tentang itu kan, kemudian beliau memberikan jawaban. Kemudian terkait mengenai qada al-haid lis-siyam. Bagaimana wanita yang sementara haid mengqada puasanya. Kemudian dan hal-hal yang lain, ada beberapa pertanyaan yang barangkali menarik untuk kita simak. Saya memulai beberapa hal, mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama. Hukmul ikhtilam fi nahari Ramadan. Tentang mimpi. Ya, mimpi yang dimaksudkan bukan mimpi biasa. Misalnya setelah sholat subuh barangkali tertidur. Di tidur itulah yang kemudian ternyata tidurnya bermimpi. Mimpinya bukan mimpi yang biasa-biasa, tetapi mimpi yang kemudian mohon maaf tanda kutip mimpi basah begitu ya. Yang dalam artian mimpi melakukan hubungan. Sehingga akhirnya kemudian biasanya mengeluarkan apa namanya kalau di dalam bahasa fikih al-mani seperti itu. Nah, bagaimana hukum ihtilam fi nahari Ramadan? Ada yang bertanya, ihtalamtu fi nahari Ramadan, fahal alayya al-qada? Ada yang bertanya, ihtalamtu saya bermimpi waktu siang hari di bulan suci Ramadan. Saya mimpi waktu itu saya tidur dan mimpi di siang hari Ramadan. Fahal alayya al-qada? Apakah saya perlu mengqada puasa saya? Syekh Ali Jum'ah ditanya tentang hal tersebut. Apa jawaban beliau? Di sini dijelaskan faradallahu ta'ala as-siyam 'ala 'ibadihi kama jaa'a fil Qur'anil Karim. Qala Allah Ta'ala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Dijelaskan lebih awal, tidak langsung dijawab tetapi diberikan pengantar terlebih dahulu. Allah telah mewajibkan puasa itu 'ala 'ibadihi terhadap hamba-hambanya, kepada kita ini, kepada manusia, kama jaa'a fil Qur'anil Karim, sebagaimana apa yang hadir di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah 185, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang telah mendapati bulan ya atau mendapati hilal, falyasum, maka segeralah untuk kemudian
Ya, saya lanjutkan. Dari pertanyaan pertama tadi, yang mengeluh seseorang, wahai Imam, wahai Syekh Ali Jum'ah, saya mimpi di siang hari waktu tidur di bulan suci Ramadan itu, dan kemudian ya mimpi basah seperti itu. Apakah saya perlu mengqadha puasa saya? Dijelaskan lebih awal bahwa puasa itu menjadi wajib ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan siapa yang menyaksikan mendapati bulan hilal falyasum, maka hendaklah ia berpuasa. Kemudian wasyamu ibadatun minal ibadat allati ikhtassa Allah taala nafsah bima'rifati thawabi fa'iliha duna ghairiha. Puasa adalah salah satu ibadah yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dirinya, bima'rifati thawabi fa'ilihi duna ghairiha. Di sini jelaskan sebenarnya makna dari sebuah hadis Rasulullah. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam adalah untuknya seluruhnya, illa siyam, kecuali pahala ibadah puasa. Maka pahala ibadah puasa itu dijelaskan begitu tinggi nilainya. Pahala ibadah puasa itu menunjukkan bahwa luar biasa pelaksanaan ibadah puasa tersebut, menunjukkan betapa mulia pelaksanaan ibadah tersebut, betapa luar biasa banyaknya pahala terhadap mereka yang melaksanakan ibadah ini. Kalau ibadah yang lain, ya para pendengar, para partisipan yang menyempatkan hadir pada hari ini dan yang barangkali akan menyaksikan rekaman ini di saat disiarkan ulang kembali, bahwa tentu berbeda puasa dengan ibadah yang lain, tanpa meremehkan keutamaan puasa, keutamaan ibadah-ibadah yang lain. Ternyata puasa punya keunikan tersendiri, bahkan memiliki keutamaan khusus. Kalau dilihat hadis tadi, bahwa puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bih, dan saya sendiri yang akan melipat gandakan. Apa maknanya? Ketika puasa disandarkan kepada Allah, itu menunjukkan kemuliaannya. Kenapa menjadi mulia? Di antaranya, kalau ada hal kita bandingkan dengan ibadah yang lain tanpa mengurangi sedikit pun kemuliaan ibadah lain tersebut, ya kita lihat perbedaan dengan ibadah puasa. Kalau ada yang takbiratul ihram, ada yang ruku, ada yang sujud, salam, kita tahu orang itu sementara melaksanakan aktivitas ibadah sholat. Kalau ada orang yang mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah, dia sisihkan sebagian hartanya, kemudian dia cari orang yang tidak mampu, atau dia cari amil, mencari panitia, penyebaran zakat. Nah, kita tahu bahwa orang itu sementara bersedekah, berinfak, atau mengeluarkan zakat. Gampang kelihatan. Apalagi ibadah haji. Ibadah haji itu maka akan terekam oleh banyak orang. Bahkan 1 tahun sebelum pemberangkatan, satu kampung sudah tahu semua tentang mereka yang akan melaksanakan ibadah haji. Ya, kalau ada orang yang berangkat menuju Baitullah, kemudian tawaf, sa'i, wukuf di padang Arafah, tahallul, dan seterusnya, kita tahu bahwa orang ini sementara melaksanakan ibadah haji. Nah, bagaimana dengan ibadah puasa? Inilah yang dimaksudkan oleh kalimat yang dituliskan oleh Syekh Ali Jum'ah, bahwa asyamu ibadatun minal ibadat allati ikhtassa Allah Ta'ala, yang Allah khususkan secara khusus kepada dirinya, menunjukkan kelebihannya. Nah, bagaimana dengan ibadah puasa? Adakah indikator yang menunjukkan orang ini puasa? Ya, ini sulit untuk menemukan. Apakah ada orang yang pagi-pagi sudah mengantuk, oh orang ini puasa pasti? Tentu tidak demikian. Ada orang yang tidak puasa mengantuk juga pagi-pagi. Ada orang yang tidak puasa loyo juga, dan seterusnya. Apakah orang yang puasa tanda-tandanya itu mungkin selalu mungkin kita lihat ya, ada yang selalu berliur, ada selalu meludah begitu ya, mengeluarkan ludahnya, oh, ini lagi puasa ini. Oh, tidak juga, bukan menjadi tanda. Nah, apa indikatornya? Tidak ada indikatornya sama sekali ibadah puasa ini. Sehingga kalau ada orang yang kelihatan diam seperti ini, tidak berarti bahwa orang itu puasa. Ya. Ada orang yang luar biasa bergerak, aktif, ini orang tidak puasa. Belum tentu. Karena kemudian tidak ada indikator menentukan bahwa ini puasa atau tidak, maka yang menentukan, maka sesungguhnya yang mengetahui bahwa orang ini puasa atau tidak hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kemudian dimaksudkan oleh Syekh Ali Jum'ah, bahwa puasa itu adalah puasa yang Allah khususkan
kepada dirinya. Asyamu li wa ana ajzi, puasa itu untukku. Tidak berarti bahwa Allah membutuhkan puasa kita, tetapi menunjukkan keutamaan ibadah tersebut. Kemudian wal insanu ya'tarihi al-nisyan wal khata' wan naum. Nah, ini manusia kadang-kadang kemudian terjadi tiga hal yang mereka boleh jadi tidak sengaja, ya. Yang pertama an-nisyan, lupa, al-khata', keliru atau salah, wan naum, atau boleh jadi tertidur. Wallahu subhanahu wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Wa min rahmatillahi ta'ala bi khalqihi an rafa'a anhum إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القلم يرفع عن النائم فأن عائشة وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala tentu tidak membebani manusia yang sementara dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan tidur. Salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah tentu saja karena ketidakmampuan manusia yang kadang-kadang lupa, kadang-kadang keliru, kadang-kadang tertidur melakukan sesuatu, maka kemudian diangkatlah segala kesalahannya. Oleh karena itu, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anha yang tadi dibacakan, bahwa Rasulullah bersabda, rufi'al qalamu an salasin, bahwa al-qalam, catatan mengenai dosa seseorang itu ketika melakukan kejahatan, rufi'ah, diangkat, dihapus, an salasin, dari tiga hal. Apa itu? Anin naimi hatta yastayqidha, orang yang tidur sampai dia terbangun. Kalau dalam keadaan tidur ternyata melakukan sesuatu, maka tidak seperti dalam keadaan sama, dan boleh jadi diangkat kesalahannya ketika ia melakukan sesuatu. Dan ya, saya lanjutkan. Wa anis saghiri hatta yakmura. Yang kedua, yang diangkat dosanya adalah perbuatan anak kecil sampai dia dalam keadaan besar atau dewasa. Kalau anak kecil melakukan kesalahan dan dosa, maka relatif bahwa berbeda dengan orang dewasa yang melakukan kesalahan. Ya, anak kecil tidak sholat tidak menjadi persoalan. Anak kecil usia 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak menjadi persoalan. Yang bermasalah adalah kalau usia mahasiswa, ada yang 19 tahun, 20 tahun, tapi kemudian tidak sholat, pasti bermasalah. Ya. Hal itu pasti menjadi persoalan atau masalah. Kemudian, wa 'anil majnuni hatta ya'qil aw yufiq. Yang ketiga yang diangkat adalah perbuatan atau dosa yang dilakukan al-majnun, orang yang tidak dalam keadaan sadar, boleh jadi gila atau hal yang lain, hatta ya'qila aw yufiq, sampai dia berakal atau sampai dalam keadaan sadar. Ya. Kalau dia melakukan sesuatu dalam keadaan gila, maka tidak menjadi persoalan. Ada hal yang menarik biasanya disampaikan. Kalau kewajiban-kewajiban kita kepada Allah itu banyak, bolehkah kemudian kita terlepas dari kewajiban kita kepada Allah? Ya. Pernah ada yang bertanya seperti ini atau bercerita seperti ini. Ustadz, bolehkah kita ini seorang muslim tidak sholat? Ya, cukup dijawab, boleh saja, tidak ada masalah, tapi ada syaratnya. Apa syarat yang pertama? Silahkan Anda menjadi anak kecil dan jangan sampai dewasa. Wah, kalau yang seperti itu sulit rasanya. Ya, sulit rasanya kalau seperti itu. Jadi anak kecil terus sampai dewasa itu susah rasanya. Ya. Ada syarat yang lain tidak? Tidak sholat dan tidak berdosa. Muslim tidak sholat, tidak berdosa juga. Bagaimana cara? Masih ada. Ya, yang pertama, silahkan menjadi orang. Yang kedua tadi, silahkan menjadi orang gila dan jangan pernah menjadi sadar. Jadi gila saja. Kalau gila terserah dia. Mau tidak pakaian, mau lompat-lompat, tidak menjadi persoalan. Tapi kalau selama dia dalam keadaan sadar, maka wajib lagi melaksanakan ibadah. Terlalu sulit yang persyaratan seperti itu. Orang ini kemudian bertanya lagi, ada tidak syarat yang lain? Masih ada satu. Nah, silahkan Anda tidak sholat dan tidak berdosa, cukup satu hal ini yang dikerjakan. Apa itu? Silahkan tidur. Ya, tidur dan jangan pernah bangun. Ya, tidur dan tidak bangun-bangun lagi. Ini. Kalau tidur dan bangunnya tinggalkan sholat subuh, bangunnya jam 7, bangunnya pas masuk kuliah jam 8, itu menjadi masih
masih sadar, maka kewajiban yang kemarin harus kemudian dilaksanakan atau dijalankan. Nah, itu begitu luar biasanya. Nah, tadi ini penjelasan sebenarnya oleh Syekh Ali Jum'ah ketika ditanya bagaimana persoalan mimpi di siang hari di bulan suci Ramadan. Ada orang yang tertidur kemudian bermimpi. Mimpinya, mohon maaf bahasanya adalah mimpi basah begitu ya. Bagaimana yang seperti itu? Apakah perlu mengqada puasanya, batal puasanya dan mengganti pada hari yang lain? Nah, ini sudah dijelaskan beberapa dalil bahwa ada beberapa keadaan yang kemudian dibolehkan bagi umat untuk kemudian tidak menjadi persoalan bagi dirinya selama tadi dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan masih kecil, atau dalam keadaan kehilangan akal dan seterusnya. Maka di paragraf yang terakhir, nah ini di paragraf yang terakhir dari pertanyaan tadi, min hadza natabayyan anna an-na'ima marfu'un anhu al-qalam fala yu'akhidhu bima yaf'aluhu athna naumihi. Oleh karena itu, kita pahami atau dapat dijelaskan jelas bagi kita bahwa bagi mereka yang dalam keadaan tidur marfu'un anhul qalam, maka diangkat catatan dosanya selama dia dalam keadaan tidur. Fala yu'akhidhu bima yaf'aluhu asna'a naumihi, maka tidak ada ganjaran terhadap mereka selama dalam keadaan tidurnya. Ya, tidak ada ganjaran. Was-sha'im alladhi istahlama asna'a shaumihi fi nahari Ramadan la itsma alaihi wala qada alaihi. Oleh karena itu bagi orang yang berpuasa kemudian dia bermimpi di siang hari, ya waktu ia dalam keadaan berpuasa, la itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya, wala qada alaihi, dan tidak perlu mengqada. Jadi sementara bangun ini tiba-tiba tahu, oh ternyata basah. Basah ini bukan karena hujan. Basah ini bukan karena gentengnya bocor, tertidur kemudian basah bagian bawahnya. Enggak, tapi ternyata adalah memang mimpi basah betulan. Apa yang ia lakukan? Apakah segera makan, membatalkan ibadah puasanya? Ternyata tidak. Yang ia lakukan adalah cukup bersih-bersih dan melanjutkan ibadah puasanya tanpa membatalkan ibadah puasanya. Karena kenapa? Ini adalah persoalan fitrah. Kita sudah bertekad untuk menjauhi hal-hal tersebut, tapi ternyata kemudian dalam keadaan seperti ini, maka sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadis tadi, dimaksudkan oleh Rasulullah, hal tersebut diangkat catatan kesalahan-kesalahannya. Nah, ini salah satu contoh yang dikemukakan di dalam kitab ini, Fatwa Asriyah. Saya ulangi lagi, saya perlihatkan kembali. Ini Fatwa Asriyah, ini terbalik tulisannya karena bentuknya tidak mirror langsung ini. Ini bacanya adalah Al-Kalim At-Thaib Fatwa Asriyah yang dikarang oleh Al-Ustadz Ad-Doktor Muhammad Ali Jum'ah, ya, Mufti Diyar Al-Misriyah. Ya. Baik, untuk kajian kita perdana hari ini, insya Allah akan kita lanjutkan. Nanti akan kita kembali membaca dan coba melihat-lihat kembali bagaimana fatwa-fatwa tentang ibadah puasa secara khusus yang disampaikan oleh salah seorang ulama kita, ulama asal Mesir, ulama Al-Azhar, bahkan ulama terkemuka di Al-Azhar, yaitu Al-Ustadz Dr. Syekh Ali Jum'ah. Beliau adalah mufti di Mesir yang saat ini beliau tidak lagi, tapi digantikan oleh murid-muridnya. Sekarang yang menjabat mufti adalah murid-murid beliau langsung. Barangkali ini saja dapat kami sampaikan. Saat ini boleh jadi mungkin tidak ada tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, insya Allah bisa dialihkan ke teman-teman dari OIAA Sulawesi Tenggara. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia, secara khusus kepada Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar cabang Sulawesi Tenggara, teman-teman hadir yang melihat rekaman ini. Terima kasih seluruhnya. Insya Allah kajian ini akan dilanjutkan besok, ya, waktu yang sama oleh asatizah lainnya. Insya Allah ada Ustadz Haji Muhammad Iqbal LC MHI akan menyampaikan kajian-kajian selanjutnya. Insya Allah kajian-kajian ini menjadi rutin. Kajian-kajian ini insya Allah akan terus hadir secara khusus di bulan suci Ramadan. Terima kasih yang sempat hadir. Kami tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.